Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Selabintana beserta Dewan Guru SDN 1 Selabintana yang saya hormati, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar karena di sini saya akan diseminasi menyampaikan disiplin positif di sekolah. Untuk itu saya ucapkan selamat siang semuanya. Siang, sayang. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya. Di sini saya akan menyebarkan budaya positif, di mana budaya positif atau ekosistem positif ya. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik, yaitu yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, seorang pendidik pun sama. Kita berarti menuntun ya, menuntun murid-murid kita. Bagaimana sih kita memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak didik kita. Kemudian nah, di sini ada perubahan paradigma, kemudian stimulus respon dan lawan teori kontrol. Apa sih arti disiplin? Kemudian dan ada 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian ada keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Sudah pada paham Ibu tentang disiplin atau segitiga restitusi? Belum. Ya, kalau belum, mari kita sama-sama simak. Nah, di sini coba Ibu kepalkan tangan. Ya, misalkan saya boleh satu orang meminta kepada bantuannya, misalkan kepada Ibu Resi. Bu Resi silahkan genggam atau kepal tangannya dengan kuat-kuat. Bayangkan di dalam genggaman Bu Resi itu ada barang berharga buat Bu Resi gitu. Bagaimana misalkan saya meminta barang tersebut dalam genggaman Bu Resi? Apakah Bu Resi memberikan atau tidak? Kalau memang misalkan Bu Anu membutuhkan saya pegang, mungkin saya akan berikan. Tapi walaupun itu sangat penting bagi saya, tapi untuk menolong seseorang itu sangat membantu sekali. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Bu Resi. Mungkin ada yang berbeda pendapat? Bu Risa? Bagaimana nih kalau misalkan ada digenggam barang berharga yang Bu Risa, terus saya minta, Bu Risa, saya minta barang yang digenggam dari tangan Bu Risa, boleh atau tidak? Ditanya dulu. Mungkin mencoba bertanya dulu kepada Bu Anu. Apakah penting juga barang tersebut untuk Bu Anu? Kalau misalnya memang sangat penting dan sangat membutuhkan daripada apa yang saya butuhkan, saya akan berikan. Kalau misalnya saya hanya sekedar meminta tapi saya lebih membutuhkan, saya akan genggam. Ya, berikan tepuk tangan untuk Bu Risa. Ya, luar biasa sekali ya. Apa sih yang kita genggam itu? Oh, berarti kita harus tanya dulu. Buat apa sih? Penting nggak sih kalau barang saya kita berikan gitu ya? Jadi kita tidak memberikan dengan segitu aja gitu ya. Nah, kemudian di sini ilustrasi guru untuk mengontrol murid. Kemudian ada bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
Ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi guru itu harus mengontrol murid, dan bahwa semua penguatan positif itu efektif dan sangat bermanfaat sekali. Karena tugas kita di sekolah pasti banyak sekali budaya-budaya positif yang harus kita tumbuhkan di sekolah. Kemudian di sini kita harus memberikan stimulus dulu respon, yaitu bagaimana kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Karena tidak mudah ya Bapak Ibu ya untuk mengubah orang itu untuk sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan yang gagal. Nah, di sini ada teori kontrolnya, yang mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian kita harus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang-menang. Nah, kita lanjutkan. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini budaya positif. Kita di lingkungan sekolah, apakah kita sudah menciptakan lingkungan yang positif? Sudah. Contohnya dengan apa? Contohnya budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Membiasakan literasi, membacakan Asmaul Husna, membacakan surat-surat pendek. Ya, betul. Itu juga merupakan budaya positif, yaitu untuk meningkatkan atau menguatkan karakter peserta didik. Kemudian, budaya positif itu selain lingkungan kita yang positif, kita juga harus menerapkan keyakinan kelas. Apakah sudah Bapak Ibu menerapkan keyakinan kelasnya di sekolah masing-masing? Sudah. Nah, dari ketiga ini ada keyakinan kelas, kemudian ada peraturan kelas. Nah, itu semua merupakan budaya positif. Alhamdulillah di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif. Seperti kata Bu Resi bilang, yaitu literasi setiap jam masuk pertama, kemudian pembacaan Asmaul Husna, karena untuk menguatkan karakter peserta didik sesuai dengan P5 profil pelajar Pancasila. Kemudian kita membuat keyakinan kelas pastinya untuk menciptakan lingkungan budaya positif juga. Nah, di situ selain keyakinan kelas ada peraturan kelas. Nah, selanjutnya, apakah keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, ada yang bisa? Kenapa sih kita harus ada keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Harus ada kesepakatan kelas, harus bersama-sama. Ya, kita sepakati. Contohnya seperti apa? Kita membuat keyakinan kelas. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti yang sudah dibuat di kelas. Contohnya yaitu membuat kesepakatan
kelas ya, misalkan yang ada di kelas sesuai dengan kebutuhan kelas kita Masing-masing. ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali lagi ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini contoh Bapak Ibu kesepakatan kelas. Contohnya misalkan kami guru dan murid saling menyayangi. Kemudian kami juga murid yang semangat belajar. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kemudian di sini ada kesepakatan kelas, yaitu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kemudian aktif dalam pembelajaran. Nah, itu merupakan kesepakatan kelas. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, selalu misalkan nih ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti ada nilai kebajikan yang dituju. Nilai kebajikannya apa sih? Misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti nilai kebajikannya disiplin. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya berarti saling menghargai atau saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti nilai kebajikannya disiplin. Dilarang menggunakan misalkan obat-obatan terlarang. Ya, sama disiplin juga. Bergantian atau menunggu giliran. Toleransi. Ya, bisa disiplin, bisa toleransi, ya, saling menghargai. Nah, di sini ya tadi selalu kembalikan buku ke tempatnya, nilai kebajikan yang dituju berarti tanggung jawab. Ada dilarang mengganggu tadi menghormati. Hadir 15 menit juga berarti komitmen, ya, ada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan berarti nilai kebajikan yang dituju ada keselamatan dan menghormati orang lain. Kita lanjutkan. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ini ada pengaruhnya, ada pengaruh jangka pendek dan penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Kemudian, nah, Ibu Bapak, jika misalkan ini nih, ini hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman, sanksi atau konsekuensi? Sanksi. Oh, hukuman mah kan kena fisik. Hukuman, konsekuensi atau Sanksi. sanksi. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Nah, dari sini semua apakah kita perlu terapkan di sekolah? Enggak semuanya. Tidak ya.
Karena tadi kembali lagi tadi kita sudah ada keyakinan kelas. Nah, lihat Bapak Ibu ya. Tadi mencatat 100 kali di dalam buku atau kalimat saya tidak akan terlambat lagi itu termasuk ke dalam hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapang basket 2 kali itu juga termasuk ke dalam hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah sanksi atau konsekuensi. Kemudian murid membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar itu juga merupakan sanksi atau konsekuensi. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau sanksi atau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Nah, hukuman juga itu membuat anak sakit baik secara fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Kalau sanksi dan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian nantinya anak membenci kedisiplinan. Kemudian ada paksaan. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsep diri yang buruk. Nah, itu dampak dari hukuman ya Bapak Ibu. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Terus marah, merasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Nah, kalau misalkan kita memberikan sanksi atau konsekuensi ini, kemudian ada tadi ya sesuatu harus terjadi, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman, ada anak menghargai disiplin, kemudian ada stimulus tanggapan, kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian ada konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau sanksi dan konsekuensi itu dampaknya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu perbedaan hukuman, sanksi atau konsekuensi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol untuk guru. Coba kita menyadari kita ada di posisi mana. Apakah kita ada di posisi guru sebagai penghukum? Apakah kita ada di posisi sebagai teman? Apakah kita ada di posisi pembuat orang merasa bersalah? Ataukah kita di posisi pemantau? Ataukah kita sebagai guru ada di posisi sebagai manajer? Jadi 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui ya sebagai guru. Jadi guru itu berbuat, ada yang sebagai penghukum, ada yang pembuat orang merasa bersalah, ada yang sebagai teman, pemantau dan manajer. Mana yang lebih baik yang harus kita gunakan? Nah, misalkan di sini ya ada kita harus menghindari hukuman, berarti itu identitas yang gagal atau kontrol dari luar. Kita harus menghindari hukuman. Kemudian kita juga harus menghindari hukuman pembuat orang merasa bersalah. Jadi posisi kontrol kita yaitu ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada juga sebagai manajer. Bagaimana sih kalau misalkan posisi kontrol kita sebagai teman? Berarti kita misalkan ada guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian sebagai pemantau berarti kita menghitung dan mengukur kemampuan dari peserta didik, kesalahan apa sih yang telah dibuatnya gitu. Kemudian sebagai manajer
kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh misalkan ya, ada anak didik kita misalkan kasus ngebully lah, ya sering terjadi misalkan di dalam kelas waktu belajar. Nah, posisi kita yang baik itu yang mana misalkan? Apakah sebagai, kalau penghukum tadi sudah jelas tidak boleh. Nah, apakah sebagai teman atau pemantau atau manajer? Kita ketahui dulu, kita jangan langsung menjudge misalkan anak itu, lah kamu nggak boleh membuli teman kamu, itu perbuatan yang nggak baik. Ya, memang itu perbuatan yang nggak baik, tapi kita memang harus tahu alasannya terlebih dahulu. Jadi ada nanti 3 cara bagaimana untuk menyelesaikan bagaimana posisi kontrol ini. Berarti Bapak Ibu, coba saya minta tuliskan disiplin positif apa yang telah kita lakukan di lingkungan sekolah kita. Kita sepakati 5 menit ya. Ya, disiplin positif apa yang telah kita laksanakan di lingkungan sekolah kita. Sudah selesai ya? Sudah. Ya, boleh silakan ditempel untuk ke depan. Yang sudah selesai boleh ditempelkan ke depan. Tempel. Ya, sudah selesai. Boleh saya minta 1 orang untuk ke depan untuk membacakan hasil yang ada di depan. Boleh? Oh iya, Bu Resi, silakan. Semangat Bu Resi. Berikan tepuk tangan untuk Bu Resi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ibu ini yang budaya positif yang saya laksanakan di sekolah di kelas. Yang pertama literasi sekitar 15 menit, kemudian membaca Asmaul Husna, membaca surat-surat pendek, dan kemudian membiasakan setiap hari Sabtu itu makan bersama. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Bu Resi. Iya, alhamdulillah. Semuanya ya, kita sudah melaksanakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Tadi seperti melaksanakan sholat duha secara serentak bersama. Kemudian setiap sebelum pembelajaran dimulai 15 menit kita literasi terlebih dahulu. Kemudian membacakan ayat-ayat pendek atau membaca Asmaul Husna. Itu merupakan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita.
Nah, untuk memperkuat karakter profil pelajar Pancasila karena sesuai dengan kurikulum Merdeka sekarang, yaitu belajar berpihak kepada murid dengan menguatkan profil pelajar Pancasila. Maka budaya positif itu perlu dibangun. Tadi harus dengan keyakinan kelas. Pasti Bapak Ibu sudah melaksanakan keyakinan kelas masing-masing. Kemudian dengan segitiga restitusi. Nah, di sini apakah sudah ada yang tahu apa sih itu segitiga restitusi? Boleh Mbak Fikri? Segitiga restitusi adalah mencari solusi di suatu masalah. Ya, tahapannya yang pertama itu menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas, yang kedua ada memvalidasi tindakan, dan yang terakhir identitas, validasi, dan yang terakhir yang ketiga Semangat Pak Fikri. Kalau menstabilkan identitas, contohnya seperti apa? Stabilkan identitas. Yang saya biasa lakukan yaitu menanyakan keadaan terlebih dahulu. Jadi menstabilkan dulu identitasnya biar nggak panik, biar tidak tegang. Dan yang kedua tadi memvalidasi tindakan, menanyakan apakah benar anak itu melakukan tindakan tersebut. Dan yang ketiga mungkin dilanjutkan oleh Bu Ani. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Ya, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini adalah tahapan-tahapan segitiga restitusi. Yang pertama tadi ada menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Itulah 3 tahapan segitiga restitusi. Contoh misalkan yang ada di dalam tahap menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti tadi misalkan anak ini membuli temannya. Jadi kita tidak boleh menjudge atau kita tidak boleh menghukum anak itu. Oh, kamu salah. Berarti kamu misalkan nulis meminta maaf misalkan sebanyak 100 kali. Nah, itu hukuman. Nah, di sini di segitiga restitusi ini kita yang pertama itu harus menstabilkan identitas. Yang mana misalkan kita bertanya dulu, gak apa-apa nak, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak boleh diulangi kesalahannya. Nah, kemudian kamu misalkan bukan kamu saja yang melakukan kesalahan tersebut, ya, tetapi misalkan perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Nah, kemudian kita harus validasi tindakan yang salah. Kita tanya dulu alasan dia misalkan marah kenapa gitu. Bu, misalkan teman saya karena udah mengejek saya, jadi saya misalkan pukul dia gitu. Jadi kita harus menanyakan dulu nih, validasi tindakan yang salahnya. Kenapa sih anak itu sampai berbuat salah gitu. Kemudian ada menanyakan keyakinan kelas. Contoh misalkan yang tahapan terakhir. Nah, berarti kalau misalkan kamu berbuat seperti itu melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kita tidak? Oh iya Bu, kita sudah melanggarnya. Nah, jadi anak paham, oh iya dia telah melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi inilah tahapan-tahapan segitiga restitusi. Jadi tadi satu ada menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu di kelas seperti itu? Nah, alhamdulillah sudah ya Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi.
Nah, di sini untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah, tetapi menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya nih, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita sebagai guru harus memberikan atau kalimat-kalimat yang positif. Tidak boleh kita mengandung kalimat-kalimat yang negatif, karena tadi itu kalau misalkan kita memberikan hukuman kepada anak atau murid kita, otomatis anak tersebut mungkin nanti akan sakit hati dalam waktu jangka yang panjang. Akan misalkan teringat-ingat, aku dimarahin sama bapak ini, sama ibu ini, sampai misalkan kita aja misalkan kalau zaman dulu sama sekarang beda kan ya bapak ibu ya. Zaman dulu misalkan misalnya saya aja belajar pernah salah, kamu salah, kamu begini sampai sekarang pun ingat. Oh iya, saya sampai pernah dimarahi sama guru matematika karena saya nggak bisa waktu itu. Misalkan saya sampai ke depan, misalkan dihukum untuk bisa gitu. Nah, sekarang dengan kurikulum merdeka sekarang ini ilmu yang sangat bagus sekali untuk kita semuanya, dimana jika anak berbuat salah, kita itu tadi harus bisa posisi kontrol kita. Posisi kontrol kita itu apakah kita bagus sebagai teman, ataukah pemantau, ataukah manajer. Tetapi yang sering kita gunakan yaitu sebagai manajer ya. Nah, ini adalah untuk menstabilkan identitas. Jadi kita misalkan anak sedang marah-marahnya atau misalkan sedang emosinya, jadi kita sebagai guru stabilkan dulu identitasnya. Jadi mengandung kalimat-kalimat positif. Jadi anak malah makin bersemangat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Nah, misalkan bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi ayo kita sama-sama selesaikan masalahnya gitu. Itulah kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas. Nah, tadi kemudian yang kedua, tadi ada validasi tindakan ya salah. Nah, ini bisa guru katakan bagaimana sih dalam validasi tindakan yang salah. Nah, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, gitu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Terus apa yang penting bagi kamu misalkan melakukan hal seperti ini? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain dan yang baru. Terus maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu kalimat-kalimat dalam validasi tindakan yang salah. Kemudian tadi yang ketiga tadi ada menanyakan keyakinan kelas. Nah, untuk menanyakan keyakinan kelas di sini guru berkata apa nilai yang kita percayai di kelas atau di sekolah kita. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati di kelas atau di sekolah kita. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Terus kamu ingin jadi anak seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, itu merupakan kalimat-kalimat positif untuk menanyakan keyakinan. Nah, di sini mudah-mudahan kita terapkan segitiga restitusi. Karena ada 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu yang pertama cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki. Betul tidak Bapak Ibu? Ya. Perlu kita cinta kasih sayang. Murid kita pun sama. Butuh disayang. Butuh ada yang
menyayangi. Misalkan tidak di rumah saja, tapi di sekolah pun sama. Kita sebagai guru, bagaimana kita menyayangi murid-murid kita, memberikan cinta dan kasih sayang sepenuhnya terhadap anak didik kita, karena itu merupakan kebutuhan manusia yang tidak bisa ya kita hindari gitu. Kemudian kesenangan. Ya, betul kata Pak Isan, kita harus selalu bahagia. Betul nggak Pak Isan? Enggak. Betul ya. Harus selalu bahagia, selalu tersenyum biar awet muda ya Bu Resia. Betul. Ya, harus selalu happy, senang. Kemudian ada kebebasan. Ya. Kemudian bertahan hidup dan ada penguasaan. Nah, itulah merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu. Boleh yang bertanya? Ya, boleh, silakan Bu Resi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tadi tentang segitiga restitusi ya, tentang menanyakan keyakinan. Di sana contohnya yaitu tentang kesepakatan kelas. Misalnya saya membuat kesepakatan kelas dengan siswa, tapi di akhirnya dicantumkan misalnya saya harus kalau yang melanggar itu mengumpulkan uang misalnya Rp2.000 misalnya ya, dicantumkan. Tapi kan sebetulnya itu tidak boleh dicantumkan ya? Apa boleh dicantumkan? Itu Kalau udah disepakati bersama belum? Disepakati gak sih? Misalkan ada anak yang aku gak setuju karena ya, misalnya sudah disepakati, tapi saya pernah dengar katanya tidak boleh dicantumkan walaupun sudah disepakati. Jadi saya bertanya, bolehnya dicantumkan di kesepakatan kelasnya? Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu buat Bu Resi. Ya, ini tentang keyakinan atau kesepakatan kelas ya. Misalkan tadi seperti yang sudah dijelaskan, kalau misalkan kalimat itu mengandung kalimat yang negatif, berarti itu tidak boleh kita cantumkan. Kalau misalkan sifatnya mendidik, membangun, misalkan itu harus ya, itu boleh. Misalkan apa yang penting anak-anak kita udah sepakati bersama gitu, udah disepakati secara sama-sama. Kalau misalkan kan kita anak-anak itu karakteristik anak-anak berbeda ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita tidak bisa juga menyamaratakan keadaan ekonomi misalkan anak-anak kita ya sama misalkan. Jadi kalau misalkan seperti itu kita hindari aja ya. Misalkan jadi kita harus dibuat lagi dengan bangun lagi kalimat-kalimat positif seperti tadi ya, bagaimana sih stabilitas, misalkan menstabilkan identitas, kemudian validasi salah, kemudian keyakinan kelas. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas itu yang utamakan itu mengandung kalimat-kalimat positif. Jangan sampai misalkan anak pulang itu, mama aku misalkan harus bawa uang segini gitu ya, karena tadi aku misalkan udah berbuat salah, itu misalkan tolong dihindari gitu ya, karena misalkan kalimat-kalimat positif atau kalimat-kalimat negatif kita harus pilih gitu, mana yang baik dan mana yang tidak. Ya, terima kasih kepada Bu Resi, pertanyaan yang bagus sekali ya untuk kita semuanya. Boleh ada lagi yang mau bertanya? Menanggapi boleh? Menanggapi boleh. Cek. Sekarang menanggapi dari pernyataan Bu Ana tadi tentang apa namanya, ketika guru salah itu atau ketika guru menghukum siswa itu akan diingat oleh siswa tersebut misalkan dengan ingatan yang negatif misalkan. Itu saya setuju. Tetapi menurut pengalaman saya ini tidak semua hukuman yang guru atau kesalahan yang guru lakukan itu akan ditanggapi dengan negatif oleh siswa. Karena kan siswa juga mempunyai sifat humanistik dan dia bisa membedakan ketika guru menghukum itu untuk kebaikan dia atau guru menghukumnya dengan kebablasan. Misalkan seperti yang saya rasakan ketika saya waktu SMP itu, saya langganan dijewer oleh guru matematika karena selalu tidak bisa menghitung aljabar. Itu selalu langganan.
Tetapi ketika saya masuk kelas 10 SMA sampai saya kuliah itu, saya menjadi sadar bahwa ternyata si bapak ini menghukum saya itu sekarang saya rasakan itu bisa. Dari kelas 10 sampai kuliah itu, alhamdulillah matematika saya tidak pernah mendapat nilai di bawah KKM, semuanya di atas. Tetapi betul ketika guru tersebut memberikan hukuman yang kebablasan, misalkan kita melakukan hal sepele atau kesalahan sepele, lalu ditampar oleh guru tersebut sehingga menimbulkan si anak tersebut menjadi ada rasa dendam kepada guru tersebut. Itu sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Bapak Ihsan. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Ihsan. Ya, hebat sekali ya. Bahwa memang betul tidak semua hukum yang guru berikan hukuman itu misalkan mengakibatkan rasa dendam siswa. Itu ada hukuman yang positif, mungkin ada hukuman yang negatif. Nah, mungkin kita sebagai guru di sini tadi bagaimana sih misalkan kita menciptakan budaya positif, kemudian segitiga restitusi dengan keyakinan kelas. Nah, itu semua perlu kita sebagai guru posisi apa nih kita gitu ya. Sekarang ya Pak Ihsan ya, kita lebih memahami lagi. Seperti tadi kan ada 5 posisi kontrol ya Pak Ihsan ya. Tadi guru itu ada sebagai posisi penghukum, kemudian ada sebagai pembuat orang merasa bersalah, kemudian yang ketiga ada sebagai teman, kemudian yang keempat ada sebagai pemantau, dan yang kelima ada sebagai manajer. Jadi kita sebagai guru ada di posisi mana? Misalkan itu yang terbaik gitu ya, yang menurut kita. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi? Oh, boleh. Silakan Bapak Dai. Terima kasih menyimak tadi apa yang sudah dipaparkan tentang keyakinan dan kesepakatan kelas. Apakah ini juga bisa dibudayakan atau pembiasaan semacam ada kalau di pramuka itu seperti SKU gitu ya. Nah nanti kan itu ada poin-poinnya. Nah itu juga untuk keyakinan atau kesepakatan kelas itu semacam ada buku sakulah begitu ya. Jadi itu di poin. Jadi kalau misalkan poinnya semakin besar otomatis itu dia itu semacam gitu ya. Itu gimana? Ya, terima kasih sekali Bapak Dai, hebat sekali pertanyaannya. Nah, bagaimana sih supaya misalkan keyakinan kelas kita itu menerap gitu ya kepada peserta didik dan menjadi motivasi gitu ya. Jadi supaya tidak diterapkan misalkan di sekolah saja, misalkan di rumah juga gitu ya, di lingkungan sekolah, baik di lingkungan bermain atau dimanapun gitu ya. Menurut Bapak ya, menerapkannya bagaimana misalkan? Yang pertama memang tadi kalau misalkan anak sudah menyenangi atau anak itu misalkan sudah ternyata kesepakatan kelasnya kita sama-sama poin 1 tadi misalkan ya Pak ya, tadi poin 1-nya murid dan guru misalkan saling menyayangi. Nah misalkan Pak, jadi anak teh iya saya tahu kesepakatan kelas di kita itu berarti kalau marah tuh bagaimana, jadi dia tahu sendiri gitu Pak. Jadi tanpa kita ingatkan, kita sudah misalkan ada keyakinan kelasnya. Oh ini ada keyakinan kelas ini dengan disepakati secara bersama-sama. Oh iya misalkan kita tidak boleh mengejek teman, karena itu misalkan kalau mengejek teman berarti nilainya seperti ini. Terus di situ juga Pak, bagaimana sih memotivasi anak ini supaya melakukan gitu ya Pak ya. Nah misalkan untuk memotivasinya misalkan ayo sama-sama, kalau misalkan anak yang kita misalkan anak ini hebat nih, misalkan selalu datang tepat waktu, kemudian nanti kita kasih reward Pak. Misalkan bentuk reward itu bukan bentuk misalkan hadiah atau kita ngasih sesuatu nih makanan atau misalkan uang, tidak juga, tapi kita kasih pujian, kita kasih misalkan dengan tanda penghargaan ya Pak ya, boleh misalkan kita pakaikan pin gitu ya.
Jadi kita tahu si anak ini tuh datangnya tuh misalkan paling pagi terus gitu. Jadi kita kasih reward supaya memotivasi siswa tersebut semakin giat dan semakin menjadi pribadi seutuhnya. Mungkin gitu saja Pak. Terima kasih Pak Dai, pertanyaannya luar biasa sekali. Karena mengingat waktu juga, mungkin sampai situ. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan lagi. Alhamdulillah sudah paham semuanya ya. Mudah-mudahan kita semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak kelas 5B. Ya, hari ini kita akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas apa sih yang kita inginkan. Secara bersama-sama kita akan sepakati secara bersama-sama ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya benar, bagus. Tujuannya yang utama supaya kita disiplin. Kemudian apa lagi? Menghargai dan menghormati teman, saling menyayangi. Tidak boleh ada keributan atau tidak boleh membuli. Ya, nanti kalian akan ibu bagikan di kertas. Apa sih? Nanti tuliskan di sini ya di kertas apa yang kalian ingin sepakati. Kemudian nanti kita tempelkan di kertas karton ini. Nanti ibu akan bacakan hasil dari setiap siswa. Ya, paham? Paham. Ibu silakan dituliskan. Waktunya 5 menit ya, selesai. Silakan dituliskan apa yang ingin kalian sepakati bersama. Ya, kasih nama di bawahnya. Di bawahnya ditulis nama. Nanti jika yang sudah selesai, tempelkan ke depan. Ya, nah namanya di bawah. Silakan ditulis ya. Siapa yang belum bagian? Ya, kelompok yang sebelah. Ya, saya boleh. Kasih aja. Ini tekan berapa orang? 6 ya? Ini udah 2. Sudah semua bagian? Silakan dituliskan apa yang ingin kalian sepakati bersama. Tulis di mana? Tulisnya di bawah. Namanya jangan lupa. Ya, tinggal dituliskan saja. Dia sebelah sini. Kalau belajar harus bagaimana supaya
Ya, tiga. Ini tiga, ini gede bu. Di belakangnya bu. Ya. Ya, waktunya sudah habis. Silahkan berkelompok satu orang yang tertib dikumpulkan ke depan. Oke, dari sebelah sini lagi ya. Silakan Esma. Ya, jangan ke depan, sudah. Thank you. Ya, silakan ditempelkan. Saya lagi yang sudah. Yang sudah silakan kembali ke tempat duduknya. Yang sudah silakan kembali ke tempat duduk yang terpilih dan rapi. Yang sudah kembali ke tempat yang duduknya masing-masing. Ya, di tengah betul. Boleh paling atas masih kosong di tengah. Ya. Ya, sudah selesai semua? Ada 2 orang lagi ya? Iya,
menyayangi, setuju tidak? Setuju. Setuju ya? Nah, tidak boleh nanti ada ya, kalau yang mengobrol pas kita berdoa berarti sudah melanggar keyakinan kelas kita. Telah kita buat. Ingat ya, kalian telah berjanji pada diri kalian sendiri. Berarti poin nomor 1 kita sepakati ya. Nanti boleh dicatat. Kita tidak boleh mengobrol pas berdoa. Kemudian yang kedua, ini sama, jangan mengobrol pas berdoa. Tadi kita cari lagi yang kedua. Kemudian tidak boleh mencoret-coret buku pelajaran atau buku paket yang utama ya. Setuju tidak? Kita sepakati. Setuju. Setuju. Masih bagus. Kemudian yang ketiga, datang harus tepat waktu. Setuju tidak? Setuju ya. Kita sepakati ya. Datang tepat waktu. Kemudian boleh coba minta maju ke sini. Coba minta selain itu lagi, minta mau pilih yang mana lagi? Ya, boleh. Boleh dibacakan. Menghadap temannya. Harus selalu disiplin, harus menghargai dan menghormati teman, tidak boleh membuli teman, tidak boleh ngomong saat berdoa, saat guru menjelaskan. Saat berdoa tadi sudah ya, kita sepakati. Kemudian katanya tadi harus menghargai dan menghormati teman. Kita sepakati? Kita sepakati ya. Harus menghargai, menghormati dan saling menyayangi antar teman. Kemudian tadi tidak boleh mengobrol pada saat jam pelajaran. Tapi ngobrol apa? Kalau ngobrol tentang pelajaran, diskusi itu baru boleh ya. Tapi kalau ngobrol di luar pelajaran itu tidak boleh pada saat pelajaran. Kita sepakati itu juga? Ya. Sepakati. Ya, terima kasih kepada Anita. Boleh sekarang perempuan. Perempuannya boleh Zahra maju ke depan. Apalagi yang akan kita sepakati untuk keyakinan kelas kita. Tadi sudah ada 4 poin. Ya, boleh Zahra selain dari yang 4 poin tadi, apalagi yang menurut kelas kita penting untuk kita sepakati? Iya, boleh. Menjaga lingkungan agar tetap hijau dan bersih. Menjaga lingkungan agar tetap hijau dan bersih. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Iya. Kita sepakati menjaga lingkungan kita. Sepakat? Bagus. Kemudian tidak boleh buang sampah sembarangan. Kita sepakati? Kita sepakati ya. Berarti kelas 5B tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita sepakati keyakinan kelas kita ya. Tadi berarti sudah ada 6 poin penting ya. Kemudian boleh Virgiono. Selain dari yang 6 itu, boleh Virgiono yang belum, yang mana? Yang belum ada lagi. Tadi tidak boleh datang terlambat, tidak boleh mengobrol saat jam pelajaran. Ya, boleh dibacakan. Tidak boleh berkata keras. Tidak boleh. Ulangi. Nih,
Ya toh. Ini aku nih punya 5 misalkan. Aku pinjemin sama kamu boleh 1. Jadi kita harus saling tolong menolong antar sesama teman. Itulah tadi 10 yang kita sepakati untuk keyakinan kelas kita, supaya tadi kata Naufal, supaya kelas kita disiplin. Kemudian apalagi menghargai, menghormati teman, tidak ada pertengkaran, supaya kalian semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mau jadi anak-anak yang soleh dan solehah? Berarti tidak boleh melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat. Ya, setuju ya? Setuju. Alhamdulillah. Berarti tadi ada berapa yang kita sepakati? 10 ya. Tadi mulai tidak boleh datang terlambat. Berarti masuk sekolah pukul 7.30 semuanya berarti sudah ada dan siap belajar. Kemudian tadi ketika jam pelajaran dimulai atau ketika saat pelajaran berlangsung tidak boleh mengobrol. Kalau misalkan guru perintahkan diskusi baru itu boleh ya, tapi ngobrolnya ngobrol tentang pelajaran. Kemudian tadi tidak boleh membuli teman, itu tidak boleh. Kita harus saling menyayangi, tolong menolong, mengasihi, menghormati dan menghargai antar teman. Bagus sekali ya apa yang telah kalian buat dan kita sepakati bersama. Semoga kelas 5 ini nanti kita harus sama-sama disiplin semuanya biar keyakinan kelas kita dapat terwujud. Ya, berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selesai. Perkenalkan, nama saya Salvador Virus Skyline dari kelas 5B. Saya akan menyampaikan kesepakatan kelas agar lingkungan kelihatan bersih. Kita harus menjaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Mifta dari kelas 5B. Saya akan menyampaikan kesepakatan kelas. Harus saling menghargai, saling tolong menolong, dan tidak boleh membuli teman.